Shalom, shalom. Selamat sore teman-teman Bang Joel dimanapun berada. Puji Tuhan kalau Bang Joel bisa bersama dengan kalian pada kesempatan hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan guys. Karena penyertaan Tuhan. Karena Tuhan itu baik buat setiap kita anak-anaknya. Ya, Bang Joel berharap kita semua di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan kawan-kawan ya. Ini adalah akhir pekan. Kiranya besok kita bisa beribadah kepada Tuhan ya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang patut dipuji, Tuhan kita adalah patut dimuliakan kawan-kawan. Dan yang penting adalah Tuhan akan membela anak-anaknya, anak-anak yang dikasihinya ya. Oke kawan-kawan sekalian ya, kita akan langsung simak ya bagaimana aksi Edis TV ya ketika berjumpa dengan Ustadz dan memberitakan Injil kepada mereka. Wah, ini mantap jiwa ya kawan-kawan ya. Jadi kita patut salut dengan Edis TV ya kawan-kawan ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kita langsung simak aja bagaimana keseruan diskusinya ya teman-teman. Yuk kita akan dengarkan baik-baik ya. Oke, yuk. Oke, tidak apa-apa. Ini kita sudah siaran langsung. Langsung. Ya, memang senang pula ini. Iya, iya. Jadi boleh kita berguru, cari-cari ilmu lah. Baik. Oke. Kira-kira apa yang menghalangi antum untuk masuk Kristen? Kenapa? Masalahnya saya masih kuat dengan iman saya tentang Islam. Wow. Contohnya misalnya kenapa antum tidak masuk Kristen itu, alasan yang dari Kristen itu apa? Apa yang membingungkan? Yang membingungkan antum supaya tidak masuk Kristen, tidak dibaptis, itu apa alasannya? Alasannya saya mau berguru dulu sama yang pakarnya. Baru kali ini saya bertemu dengan pakarnya Alkitab. Jadi saya mau pelajari dulu, kalau masuk akal saya, ya saya bisa terima, saya bisa ikut dengan Pak Pendeta. Tapi kalau tidak bisa Pak Pendeta mendoktrin otak saya, maka saya tidak akan tinggalkan Islam. Karena sudah saya paparkan di Facebook bahwa syarat-syaratnya untuk meninggalkan Islam, kalau Pak Pendeta, guru saya, bisa menyelesaikan masalah yang saya maksud itu. Contohnya apa itu? Yang saya pertanyakan dulu kepada guru, apakah guru Pak Pendeta Edis Sidabutar mengakui Yesus adalah Tuhan? Itu pertama. Yang kedua, apakah Pak Edis Sidabutar mengakui semua kebenarannya tentang kitab terjemahan bahasa Indonesia? Itu dua sejak dulu. Iya, pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Saya senang sekali dengan pertanyaannya yang sangat bagus. Jadi begini, Iya. Ketika kita ingin membahas sesuatu, yang paling pertama harus kita lakukan itu adalah menyamakan bahasa. Karena tanpa kesamaan bahasa, komunikasi tidak akan bisa berjalan. Saya kasih contoh misalnya begini. Iya. Ketika orang Sulawesi ya berdiskusi dengan orang Filipina, karena bahasanya tidak sama, maka diskusi itu akan menjadi diskusi yang tidak pada tempatnya atau diskusi yang salah. Kenapa? Karena kedua belah pihak punya bahasa yang berbeda, sehingga terjadi salah paham, terjadi miskomunikasi, karena bahasa yang dipakai tidak sama. Nah, ketika Pak Ustadz menanyakan tentang apakah Yesus itu Tuhan, nah pertama yang harus saya tanyakan sama Ustadz, apa pengertian Ustadz tentang Tuhan itu? Jangan saya panggil Ustadz. Anggaplah saya ini orang paling terbodoh di dunia, mau belajar sama Pak Pendeta Edis Sidabutar. Saya mau bertanya, saya mau guru sejak, saya tidak mau, bukan berdebat ini, tapi saya mau berguru sejak sama Pak Pendeta. Jadi apa yang di dalam hati saya yang saya anggap sama pelajari, maka itulah yang saya bertanyakan. Cukup Pak Pendeta sejak menjawabnya. Baik, begitu. Baik. Oke, baik. Karena saya panggil apa ini enaknya? Ya. Saya panggil apa enaknya ini? Ya, panggil Abu Bakar saja, jangan panggil Ustadz. Karena saya bukan Ustadz.
Baik. Oke. Jadi Abang Abu Bakar bertanya apakah Yesus itu adalah Tuhan, kan gitu? Iya, Nah, itu pertanyaan. Bukan, oke, itu betul. itu pertanyaan pertama saya. Apakah Bapak Pak Pendeta ini mengakui Yesus itu adalah Tuhan? Itu pertanyaan saya yang pertama. Iya, saya mengakui. Oh, kita mengakui sebagai itu Yesus Iya, sebagai Tuhan. iya. Nah, jadi gini. Jadi Ya, begini, Pak. berikan sudah penjelasannya kenapa Yesus digelar Tuhan atau dianggap Tuhan bagi orang-orang Kristiani seperti Bapak. Ya, baik. Jadi begini ya, Abang Abu Bakar ya. Supaya diskusi kita ini tidak seperti diskusi-diskusi orang lain. Iya, Supaya betul. diskusi Sebenarnya kita bukan diskusi ini. Saya belajar. baik, Murid minta. iya. Iya. Ya, maka dari itu ketika Pak Abu Bakar menanyakan kata Tuhan, apa yang terlintas di dalam pikiran Abu Bakar tentang Tuhan itu? Maksud saya gini, tolong berikan saya definisi apa itu Tuhan gitu. Inilah masalah iman kami bahwa Tuhan itu saya tidak bisa definisikan karena tidak menyerupai sesuatu. Karena yang saya tahu Tuhan itu adalah Esa. Yang menurut yang saya pernah baca, tanpa kita begini Bang Abu Bakar, kita tidak berbicara sifat-sifat Tuhan, saya bicara dulu definisi dari Tuhan itu apa gitu, supaya kita tidak debat kusir. Iya, saya tidak debat, saya cuma bertanya. Cukup saya mengetahui, sudah bilang, oh begini, cukup bilang ulangan Tuhan Allah kita itu Esa. Bilang itu sudah pengetahuan tahu. Oh bilang Tuhan itu satu, Esa itu sudah. Saya baca di ulangan itu pasal 6 ayat 4 itu. Coba tunjukkan, saya paham begitu sudah. Oh kalau ada tulisan begitu sudah saya paham sudah. Oh Tuhan itu Esa. Dan begini, makanya tadi kan begini. Coba kita bacakan itu ulangan pasal ulangan ayat 6 begini ya. Pasal 6 ayat 4. Ya, sebentar. Tahan diri dulu, kita santai, waktu kita panjang. Jangan terburu-buru. Begini Abu Bakar, begini Abang Abu Bakar ya, begini ya. Tolong didengarkan dulu. Kita ini kan sedang berbicara apakah Yesus itu adalah Tuhan atau bukan, kan gitu. Iya. Betul? Nah, maka dari itu kita harus berbicara dulu apa sih Tuhan itu, begitu. Paham atau tidak? Karena tanpa itu kita debat kusir tanpa makanya begini. Saya mau sedikit Pak Abu Bakar, sedikit. Saya tanya, Tuhan itu bahasa apa? Ya, menurut terjemahan lah. Bukan. Yang saya tanyakan sama Anda. Gini, sebentar. Makanya ini kita harus bicara ini sampai clear ya. Gini, saya tanya sama Pak Abu Bakar, Tuhan itu bahasa apa? Kata Tuhan itu bahasa apa? Bahasa Cina kah? Bahasa Inggris kah? Bahasa Indonesia kah? Bahasa Ibrani kah? Bahasa Arab kah? Saya tanya. Oh, bahasa Indonesia. Oke, bahasa Indonesia. Oke, camkan. Ini yang harus Anda camkan ya. Sedikit. Ya, sebentar. Kalau Allah bahasa Arab. Kalau Allah bahasa Arab. Betul. Makanya saya bilang ini yang harus Anda camkan. Tuhan itu bahasa Indonesia. Nah, saya tanya sama Anda, ada nggak kata Tuhan di dalam naskah Alkitab bahasa Ibrani maupun naskah Alkitab bahasa Yunani? Kalau masalah ilmu begitu saya tidak paham. Makanya saya mau berguru sama. Makanya saya biar saya ajarin ya. Iya, itulah makanya saya mau belajarin. Oke, jadi gini ya. Tuhan itu bahasa Indonesia. Ya. Sebenarnya kata Tuhan ini tidak ada. Sebenarnya kata Tuhan ini tidak pernah ada di dalam naskah Alkitab bahasa asli. Tidak pernah ada di dalam naskah Bible. Tapi adanya di terjemahan. Nah, sekarang kita cari tahu. Sekarang kita cari tahu kata apa yang diterjemahkan menjadi Tuhan ini. Ya, sekarang kita cari tahu kata apa yang diterjemahkan jadi Tuhan ini. Nah, karena kita buntunya di sini. Begini buntunya di sini ya, Pak Abu Bakar ya. Di dalam Al-Qur'an, kata yang diterjemahkan sebagai Tuhan itu ada dua. Satu, Rob, yang kedua ilah.
Iya, Nah, dua ilah. kata Iya, ini ya. Nah, iya. dua kata ini sering diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Tuhan. Iya. Makanya makanya kita jadi kacau obrolan kita jadi kacau. Makanya kita sering salah paham di sini. Nah, Maka, ya, ya kemudian lanjut. kata Iya, yang di, lanjut, lanjut. kemudian kata yang diterjemahkan menjadi Tuhan dari dalam Bible itu sering diterjemahkan dari dua kata. Dari dalam bahasa Yunani itu diterjemahkan dari kata kurios. Ya, Iya, betul. kurios itu sering diterjemahkan menjadi Tuhan. Kemudian yang kedua dari bahasa Ibrani, Nah, ini ya, dari kata Adon, ya, dari kata Adon. Adon atau Adonai sama, itu sering diterjemahkan menjadi kata Tuhan. Iya, Nah, iya. kemudian dalam bahasa Aram, ya, dalam bahasa Aram itu kata Maran yang Iya. diterjemahkan menjadi kata Tuhan. Nah, sebenarnya begini Ustadz, Pak Ya, Abu jangan Bakar panggil ya. Ustaz. Jangan panggil Oke, Ustaz. Saya orang begini terakhir Pak itu Abu. mau bertanya saja. Oke, begini Pak Abu Bakar. Jadi kata Tuhan ini definisinya sebenarnya tidak lebih dari sekedar ini bahasa Indonesia ini susah. Bahasa Indonesia kalau kalau Pak Abu Bakar tahu bahasa Jawa itu punya kata yang cocok untuk kata rob ini atau kata kata adon atau kata kurios ini. Itu bahasa Jawa Boleh. itu kata yang paling paling tepat itu adalah Gusti. Nah, Gusti ini biar 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 Pak Abu Bakar tahu ya, Gusti ini bisa ditujukan kepada yang di langit ya. Makanya orang orang Jawa ketika misalnya berdoa ya Gusti begitu. Itu bisa ditujukan kepada yang di langit yang tak terlihat, juga bisa ditujukan kepada orang yang bertahta di kerajaan. Ya, contoh misalnya di zaman-zaman kerajaan Jawa zaman dulu, misalnya memanggil rajanya itu dengan sebutan Gusti. Nah, Iya, iya. memanggil yang di atas, yang tak terlihat, juga Gusti. Nah, kira-kira kata itulah yang dipakai oleh murid-murid Yesus menyapa Yesus. Ya, ingat, murid-murid Yesus bukan orang Indonesia, ya, Iya, iya. murid-murid Yesus bukan orang Inggris, ya, yang ketika itu menyapa Yesus dengan sebutan Maran, ya. Maran ini kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, memang susah terjemahan Maran ini nggak ada. Adanya dalam bahasa Jawa itu Gusti. Nah, seperti itu. Jadi kalau Pak Ustadz bertanya kepada saya, apakah Yesus itu Gusti? Saya jawab betul. Lupakan Ustaz dulu, lupakan Ustaz. Saya bukan Iya, Ustaz, oke, saya silakan. bukan di pesantren atau sekolah umum. Saya tidak tamat Silakan. SD. 3 hari lagi baru habis SD, selesai. Makanya saya mau cari ilmu yang bisa mendoktrin otak saya supaya saya mengikuti. Tapi selama ini belum bisa yang melepaskan iman saya dari Islam. Iya, oke. Jadi sepanjang yang antum tanyakan, apakah Yesus itu Gusti? Maka saya jawab iya. Karena Iya, pengertiannya harus kita benarkan dulu. Pengertiannya iya. harus kita benarkan dulu. Nah, kalau Ya, udah pengertian gini, ya, tadi kan kita udah sepakat nih pengertiannya ini. Kira-kira iya. setuju nggak Anda? Anda setuju nggak dengan pengertian itu? Iya, tapi masalahnya ini terlampau panjang lebar. Saya mau itu yang singkat-singkat saya dulu. Macam oke, saya tanyakan bilang Bapak bertanya percaya Tuhan sebagai Yesus, bilang Bapak percaya, ya sudah itu, jangan dilebarkan lagi. Yang saya mau bertanyakan, kalau Bapak percaya Yesus Tuhan, sejak kapan Yesus menjadi Tuhan? Itu yang saya mau bertanyakan itu, Pak. Ya, jadi Jawab gini ya. singkat-singkat saja, jangan ke Aram, jangan ke anu, cukup Pak Ani dulu. Singkat-singkat saya supaya Ya, cepat tidak bisa. selesai. Jadi gini. Jadi tidak bisa diskusi semacam itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak terpelajar. Ya, Nah, kalau kita diskusi begini, kalau iya, kita iya. diskusi yang benar dan yang baik, itu kita harus mengerti dulu setiap definisi dari kata supaya kita tidak Iya, betul. diskusi murahan semacam itu. Saya tidak mau diskusi Iya. semacam itu. Gini, Saya tidak ketika diskusi, ini saya cuma berguru saja, berguru bukan berdiskusi. Murid sama guru saling bertanya, murid bertanya karena orang kaya tempat bertanya, atau orang pintar tempat bertanya, orang kaya tempat meminta. Jadi saya anggap Bapak ini orang pintar, makanya saya tempat bertanya, atau bisa. Bapak setuju. Jadi jelaskanlah sudah. Bapak sudah akui Yesus sebagai Tuhan, tinggal saya mau tahu kapan Yesus menjadi Tuhan itu. Itu sama nanti saya paparkan ayat-ayatnya, saya suruh paparkan ayatnya, saya bacakan ayatnya sejak bilang ini ayat ini tunjukkan saya. Ya.
Ya, jadi begini ya. Kami orang Kristen itu percaya bahwa sebelum Yesus lahir ke dunia sebagai manusia, ya, Yesus sebagai Sang Firman itu sudah ada. Ya, Yesus Iya, sebagai Sang Firman itu melekat di dalam diri Bapa, ya. iya, Ketika dia datang ke dunia menjadi manusia, kami percaya bahwa Yesus sudah ada sebelum kelahirannya ke dunia. Semacam. Jadi kalau Anda bertanya, kapan Yesus sebagai Tuhan? Sejak zaman purbakala, iya. sejak dunia belum dijadikan, macam itu. Ya, Mungkin yang tidak di bisa sini gini, begini eh, Bang Abu Bakar, yang sulit dicerna oleh teman-teman Muslim itu Yesus sebagai sang manusia dengan Yesus sebelum kelahirannya, sebelum menjadi manusia. Ini yang sulit dimengerti oleh umat Muslim, semacam itu. kalau bagi saya tidak paham begitu. Begini, makanya saya Jadi ingin begini Pak Abu Bakar, supaya saya ingin membuat Pak Abu Bakar ya, ya. lebih paham, lebih ngerti, saya harus menggunakan Iya, iya. apa yang Pak Abu Bakar imani. Gini, contoh begini. Pak Abu Bakar percaya tidak Al-Quran itu sudah ada sebelum dia turun ke dunia? Itu baru sebagai firman, belum menjadi kitab. Nah, seperti itulah kira-kira. Jadi sebelum Yesus menjadi daging, sebelum Sang Firman itu menjadi manusia, Firman itu sudah ada, begitu loh. Sama seperti Ustadz meyakini Al-Quran sebelum Muhammad itu sudah ada Al-Quran. Hanya turunnya di waktu zaman Muhammad, kan gitu. Jadi Iya, gimana? Saya ingin menggunakan apa yang Ustadz ketahui supaya lebih mudah dipahami gitu loh. iya. Yang Nah, menjadi sekarang gini. saya mau bertanya. Oh iya, Sekarang bertanya, bisa biarkan. sekarang Iya, gini. silakan, silakan. Saya Sekarang tidak gini. mau Sekarang gini. macam-macamnya, mau tiada Oke. kesempatan dibagi. Ya, silakan. Oke, begini Pak Abu Bakar, begini ya. Yang saya ingin tanyakan kepada Anda harus memahami dahulu apa itu definisi Tuhan. Karena Tuhan itu jabatan, dia itu tergantung sama orang yang menjadikannya sebagai Tuhan. Iya, Ya, betul. iblis atau setan juga bisa menjadi Tuhan. Karena orang bisa menjadikan iblis setan sebagai Tuhannya. Itu orang sesat itu, saya tidak percaya itu kalau dia menjadikan Oke, begini. Saya mau biar diskusinya agak enak ya. Saya mau nanya sama Anda. Anda sudah membaca Al-Quran sampai selesai dari Al-Fatihah sampai Anas? Saya baca-baca begitu sejak. Nanti saya tanyakan Oke. sama Ustaz. Saya baca-baca begitu sejak saya tidak tahu Ya, begini. tentang masalah bahasa yang dipertanyakan, yang sudah Ya. yang kita disuruh baca sama Yonatan Nandar itu, yang sorofnya, apanya, nahunya. Karena kita mau memiliki sekian bidang ilmu baru bisa menterjemahkan, mentafsirkan sendiri Al-Quran. Kalau macam saya, Anda juga belum bisa mentafsirkan Al-Quran karena bahasa Arabnya saja sangkut-sangkut membacanya. Ya, jadi begini Pak Ustadz, ya. Kebuntuan diskusi itu, oke. Saya ingin tunjukkan kepada Anda ya satu ayat di dalam Al-Quran ya, di dalam Al-Jathiyah 23. Jangan. Saya Enggak, sedikit gini. Enggak, supaya kita saling memahami. Karena begini Pak Abu Bakar. Begini Pak Abu Bakar. Begini dulu Pak. Berikan juga saya kesempatan. Maksud saya begini. Begini Pak Abu Bakar, sebentar. Begini. Menyalahi sudah demo di Facebook itu Pak, kalau begitu. Yang saya mau pelajari Alkitab bukan Al-Quran. Kenapa artinya begini. Betul. Artinya begini. Supaya Pak Ustadz memahami. Menyalahi sudah tema itu kalau begitu. Bukan, begini Pak Ustadz. Yang saya mau pelajari Alkitab Pak, bukan Al-Quran. Kalau Al-Quran, banyak Ustadz kami yang saya tempati belajar. Jangan sudah aja Al-Quran, banyak Ustadz saya tempati belajar. Kalau Alkitab, ya Bapak tidak mengajari. Begini Ustadz. Ya bisa mengajari. Sebentar. Kalau saya lihat di Facebook selama ini. Takut saya tidak mengajari. Terbuka. Tidak seperti yang lainnya, ketik-ketik di Yansnya baru bikin status. Betul. Tapi Bapak ini jujur, berani, tegas. Betul. Begini. Saya bukan mau mengajari Anda Al-Quran. Saya ingin menanyakan Anda tentang Al-Quran. Nanti itu akan jangan tanyakan saya tidak mau bahas Al-Quran di sini karena ilmu saya juga kurang. Yang saya mau pelajari, buat apa saya mau pelajari Alkitab kalau ilmu saya sudah
tingkatan tinggi dalam memahami Al-Quran. Betapa lagi saya mempelajari Alkitab. Justru saya belum banyak paham tentang Al-Quran, makanya saya mempelajari Alkitab. Karena siapa yang tidak senang dalam Alkitab? Banyak ada yang menanggung dosa, tapi kalau betul ada yang menanggung dosa, kita mempelajari dulu. Apa betulkah ada yang menebus sudah dosa-dosa kita? Baru kita karena kalau belum dipelajari begini loh, Pak Abu Bakar, karena apa yang Anda pahami tentang Alkitab itu dari mulai dasarnya itu salah semua. Nah makanya kalau Bapak anggap salah, makanya saya belajar sama Bapak, bukan diskusi. Makanya saya bertanya. Saya tanya saja, tapi kita panjang lebar lah. Pak Abu Bakar mau gini, Pak Abu Bakar mau diajari. Mau saya ajari? Pak Abu Bakar mau saya ajari? Iya, saya mau ajari, tapi iya. Ya begini, kalau Pak Ustadz mau saya ajari, saya ingin membuka pikiran Pak Ustadz pelan-pelan. Ya. Tadi kan Pak Ustadz, Pak Ustadz tanya, ya begini Pak Ustadz, saya minta jangan disentuh Al-Quran atau hadis di sini. Karena saya tidak mau bahas itu. Baiklah. Saya mau belajar sama dia, bukan Pak Pendeta. Pak Pendeta cukup saya ajarkan saya. Pak Ustadz tanya tentang Tuhan kan? Iya. Bukan saya tanya tentang Tuhan. Iya, saya tanya tadi kan saya bilang masalahnya di sini. Sudah saya bilang apakah Bapak Pendeta mengakui Yesus sebagai Tuhan? Tapi Pak Pendeta bilang iya, saya akui Yesus sudah sebagai Tuhan. Cukup sampai di sini, jangan lebarkan lagi. Saya bukan karena Pak Ustadz begini loh, karena Pak Ustadz tidak tahu Tuhan itu apa gitu loh. Masalahnya di situ, kalau itu tidak tahu, itu nggak akan bisa lanjut diskusi kita sampai kiamat, nggak bakal bisa lanjut. Makanya saya jelaskan apa itu Tuhan. Bisa saya pahami, bisa. Jangan. Oke, saya tanya apa itu Tuhan? Ya, saya tanya sama Pak Ustadz, apa itu Tuhan? Tuhan bahasa Indonesia, Allah bahasa Arab, yang tidak ada serupa dengannya. Saya tidak bisa logika bahwa salah, bukan itu. Bukan itu, definisi Tuhan bukan itu. Makanya nggak bisa lanjut diskusi kita. Iyalah begitu juga pemahaman saya. Definisi. Iya. Makanya saya ingin meluruskan pemahaman yang salah itu. Tanpa itu diluruskan dulu, diskusi kita tidak bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Makanya saya tanya sama Anda, tolong definisikan Tuhan itu dengan benar, baru kita bisa lanjut. Gitu loh. Tanpa itu, percuma bahasa kita sudah tidak sama gitu loh. Ya, sepertinya terputus pemirsa ya. Jadi diskusinya terputus, sepertinya nggak tahu dia lost koneksi atau apa. Tapi saya ingin coba post komen dulu di sini ya. Saya ingin post link dulu. Kalau ada teman-teman yang ingin ikut bergabung. Jadi ya itu link sudah saya kirimkan ya. Kalau ada teman-teman yang mau ikut bergabung. Terutama kepada muslim ya. Kepada muslim. Jadi apa yang dipahami oleh masyarakat tentang Tuhan ini banyak sekali yang tidak sesuai dengan definisi yang sebenarnya. Karena ketika orang berpikir atau mendefinisikan Tuhan, dia berpikir bahwa Tuhan itu adalah sesuatu. Ini ada link masuk lagi sebentar. Ulama muda, ya. Ya, selamat siang. Ini dari Kristen atau dari Muslim, Bang? Shalom, selamat sore. Selamat sore. Ya. Ya, ini dari Muslim atau dari Salatindis tadi, Guru. Salatindis tadi. Iya. Lihat ini tergantung makanya. Oh iya. Kameranya duduk yang tenang dulu saja, Pak Abu Bakar. Kita tenang, kalem ya, tidak usah buru-buru waktu kita panjang. Ya, ini saya sapa dulu, ada tamu masuk ya. Ini ada 250 orang yang menyaksikan ya. Diskusi kita ini ada yang menyaksikan, ada yang menonton 250 orang ya. Iya, bagus itu. Ya, jadi gini. Seluruh dunia pun tahu, saya suka itu. Ya, jadi gini, saya sapa dulu sebelum kita ke situ. Ulama muda ini dari Kristen atau dari Islam, Bang? Saya dari Kristen. Oh iya. Silakan. Mungkin Abang ingin berpartisipasi menjelaskan kepada Abu Bakar pertanyaan dari seorang Muslim ya. Ya, dia mengatakan ingin bawa kepada saya
saya ingin belajar tentang Kristen. Kalau memang bisa dijawab itu saya ingin masuk Kristen. Dia bilang begitu. Coba ulama muda mungkin ingin menjelaskan sesuatu kepada Abu Bakar. Oke, baik. Tadi Pak Abu Bakar bertanya kepada Pak Edis, kapan Yesus diangkat menjadi Tuhan? Begitu ya pertanyaannya ya. Ya, pertanyaan kedua itu yang pertama itu saya tanyakan kepada Pak Pendeta Edis Berputar, percaya ke Yesus sebagai Tuhan. Saya bilang percaya, cukup, jangan panjang lebarkan. Jangan di belakang itu masalah definisi Tuhan. Nanti di lain kesempatan saya pelajari lagi. Cukup itu yang kita jelaskan dulu bahwa yes, saya percaya Yesus Tuhan, itu sudah cukup. Cukup sudah itu. Yang saya bertanyakan lagi, saya singkat-singkat saja. Nanti kita masih panjang waktu, kita masih saat tempat belajar. Yang masalah definisi Tuhan itu nanti lain kali kita bahas itu. Yang saya Pak Pendeta sudah mengakui bahwa Yesus itu Tuhan. Sekarang saya bertanyakan lagi, sejak kapan Yesus menjadi Tuhan? Oke, baik. Pertanyaan yang menarik buat teman-teman Kristen ya. Kapan Yesus menjadi Tuhan atau diangkat atau dilantik menjadi Tuhan? Yesus itu tidak ada pengangkatan menjadi Tuhan, tetapi sebelum ia menjadi manusia, dia memang adalah Sang Firman itu sendiri. Karena itu, kalau kita berbicara Allahnya orang Kristen, kita harus memahami yang namanya ajaran doktrin Tritunggal. Iya. Nah, kalau kita memahami di dalam konsep Tritunggal tentang Yesus Kristus, kita akan mengerti ketuhanan dan kemanusiaan Yesus. Karena Yesus dikenal oleh orang Kristen, Yesus itu Tuhan dan manusia, bukan Tuhan atau manusia. Yesus itu Tuhan dan manusia, sempurna ilahi, sempurna manusia. Ini pada iman kalian. Tapi saya berikan kesempatan. Oke. Ya, saya bertanya lagi. Oke. Boleh saya bicara sudah, Pak? Iya. Pak Pendeta. Silakan Pak Abu Bakar. Iya. Sudah dua soalan, sudah dijawab dua-duanya. Sekarang saya ajukan lagi satu pertanyaan. Banyak pertanyaan saya, tapi saya satu-satu. Saya tidak boleh macam debat-debat yang lain itu. Saya cuma berguru saja ini. Apakah memang kita yakini Yesus bilang tidak ada pengangkatan? Apakah Yesus pada saat itu Tuhannya seluruh manusia, baik yang hidup atau yang sudah mati? Iya, sebentar biar saya jawab ya. Jadi gini ya, pertanyaan ini harus saya luruskan dulu karena pengertian Tuhan yang dipahami oleh Abu Bakar ini itu tidak sesuai dengan. Nah, gini, sebentar gini, Pak, makanya begini. Nanti sebentar, Pak, begini, Abu Bakar. Iya. Nanti kita Pak. Bukan, nggak boleh begitu. Begini Ustadz, begini Pak Abu Bakar ya, begini. Saya kasih contoh sederhana ya, Anda orang mana ini? Orang Sulawesi kan? Iya, orang Palopo. Oke, saya kasih contoh sederhana ya, biar diskusi tidak buntu. Karena semua diskusi orang awam seperti ini. Biar saya jelaskan dulu ya. Kalau orang Sulawesi tahu ayam tahu? Manuk. Iya, apa bahasa Sulawesinya apa? Manuk. Sebentar, ini penting. Bahasa Sulawesinya manuk ya. Nah, saya kasih tahu, orang Jawa itu juga punya bahasa daerah namanya manuk. Tapi manuk di dalam benaknya orang Jawa itu bukan ayam, tapi burung. Nah, manuk di dalam benaknya orang Sulawesi itu ayam. Sekarang kalau Anda tanya, orang Jawa sama orang Sulawesi bahas manuk, selesai nggak sampai kiamat? Hah? Saya tanya dulu. Inilah saya tidak suka panjang lebar begini. Bukan, kalau yang begini Pak Abu Bakar. Saya jelaskan dulu. Sedikit. Sedikit ini. Sebentar Pak Abu Bakar. Ini penting, sebentar dulu. Saya tanyakan saja dulu dasar-dasarnya, baru ke macam Anda bertanya, makanya saya jelaskan sedikit. Saya baru TKI ini, jangan langsung ajarkan Iya, makanya saya bilang begini Pak Abu Bakar. Sebentar Pak Abu Bakar. Sebentar. Ya, kalau Pak Abu Bakar mau betul-betul belajar, ya, tolong kalem,
Ya, dengarkan dulu apa yang ingin saya jelaskan. Anda bertanya tentang Tuhan kan? Betul? Iya. Sementara pengertian Tuhan, dengar dulu. Sementara pengertian Tuhan yang Anda yang ada di dalam pikiran Anda itu salah. Paham tidak? Menurut Bapak salah, tapi Bapak yang menyalahi pahami. Bukan Saya menyalahpahami. Seperti saya bilang. Saya mau A, saya tahu dulu. B, saya tahu dulu. Bukan ya, harus seperti itu. 9 atau harus seperti itu karena bukan begitu. Karena apa? Dengarkan dulu Pak Ustadz ya. Dengarkan dulu Pak Abu Bakar. Karena apa yang Pak Abu Bakar pahami itu dari nol, dari dasarnya itu semua salah. Jadi harus mengulang dulu dari awal. Makanya lah saya bilang, dari dasarnya dulu, jangan langsung tingkat tinggi. Makanya dasarnya yang sedang saya kasih tahu sama Pak Abu Bakar ya. Saya tanya sama Pak Abu Bakar, Tuhan itu apa sih? Tadi sudah saya bilang Tuhan itu bahasa Indonesia. Di dalam Alkitab, di dalam teks asli Alkitab tidak ada itu kata Tuhan. Di dalam Al-Quran pun tidak ada kata Tuhan. Makanya ketika Anda membawa satu premis yang baru, definisi yang baru, diskusi kita sampai kiamat tidak selesai. Sama seperti orang Jawa, sama orang Sulawesi. Tiada sembahan selain Allah. Ya, itu salah. Makanya saya bilang, itu salah. Makanya janganlah cari dulu yang tinggi-tinggi, saya mau yang rendah. Ya, kalau seperti itu tidak bisa dilanjut diskusinya. Ya, antum menanyakan sesuatu yang absurd, gitu loh. Enggak, ini penting ini. Ini penting sebentar gini. Ini penting sekali ya, karena kata Tuhan ini. Sebentar dulu. Saya takut Bapak ini karena sudah memang saya juga nanya. Saya takut ini Pak Pendeta di sebentar ini mengajari saya. Bukan begini Pak. Bukan takut. Saya tidak mau diskusi debat kusir gitu loh. Bukan debat ini. Saya mau belajar. Cukup saya bertanya tentang Alkitab. Bapak jawab. Nanti yang lain-lainnya itu baru saya bertanyakan di belakang hari. Kan baru dasar-dasarnya. Tak akan langsung contoh lah orang Islam belajar Iqra. Masa baru belajar Iqra langsung mau dikasih lompat ke. Ya, ini yang saya kasih tahu dasarnya. Begini, Justru kebalik, Anda yang ingin naik lompat ke atas sementara level kelas 1-nya belum tamat, Anda mau lompat ke atas. Gitu loh, makanya saya tanya dulu definisi Tuhan. Anda kan sudah saya bilang tadi Tuhan ini bahasa Indonesia. Makanya nggak usah pakai istilah Tuhan lah. Karena Tuhan ini bahasa Indonesia, artinya juga udah salah semua ini. Arti Tuhan aja udah salah kok. Saya tanya sama Anda, ada nggak kata, sebentar dulu. Bapak tidak percaya terjemahan bahasa Indonesia, Alkitab bahasa Indonesia? Bukan tidak percaya, saya tidak percaya. Pengertiannya yang salah dimengerti. Dengar dulu. Ya, pengertiannya yang salah dimengerti. Saya berikan masukan sedikit dulu. Begini Pak Abu Bakar, yang dimaksudkan oleh Pak Edis ini, makna Tuhan itu apa? Bukan pengertian Tuhan itu apa, makna dari kata Tuhan itu apa. Makna dari Tuhan itu saya tidak tahu, saya tidak mau bahas makna Tuhan itu. Yang saya mau tahu Yesus. Kalau tidak tahu gimana? Kalau tidak tahu gimana mau dilanjutkan diskusinya? Kalau tidak tahu gimana diskusinya mau dilanjutkan? Begini Pak Abu Bakar, kata Tuhan kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris itu dipanggil atau disebut Lord. Ya, kalau di dalam bahasa Yunani itu disebut sebagai kurios. Ya, nah yang dipertanyakan oleh Pak Edis ini bukan keesaan Allah, tetapi makna dari kata Tuhan ini apa? Itu yang dipertanyakan oleh Pak Edis. Gitu. Apakah Tuhan itu Allah atau apakah Tuhan itu iya Allah, Yahweh, Elohim. Makanya saya bilang apa, Pak? Dasarnya aja kalau sudah tidak mengerti itu nggak akan bisa diskusi dengan baik gitu loh. Pengertian dasar itu harus kita mengerti. Bapak ini saya bilang tidak berdiskusi, saya cuma belajar, saya mau dijelaskan tentang ayat-ayat Alkitab itu, bukan bilang mau diskusi. Beda diskusi dengan belajar, Pak. Murid bertanya sama orang pintar. Tadi kan sudah saya bilang, sebentar nih. Ini biar Anda paham ya dengan saya ya. Sebentar nih, biar Anda paham dengan saya nih. Ya.
biar Anda paham. Sebentar dulu, biar Anda saya kasih contoh ya, gimana diskusi itu akan buntu kalau cara diskusi kita semacam ini. Sebentar, ada telepon, saya angkat telepon dulu. Coba yang lain dulu. Oke, sementara Pak Edis nerima telepon, ada pertanyaan lagi Pak Edis? Pak Abu? Enggak. Ya, ini sudah ini. Tolong Pak Abu Bakar. Oke. Pak Abu Bakar. Pak Abu Bakar, Anda lihat di gambar saya ini enggak? Anda lihat di gambar saya enggak? Anda lihat di gambar saya ini? Anda lihat ini? Manuk, iya, saya lihat. Ya. Aduh, sebentar saya angkat telepon saya dulu. Halo, Pak Edis. Halo. Halo. Ya sebentar, ini biar kita nggak ribut ya tentang Tuhan ya. Saya tanya dulu, Ustadz. Halo, Pak Abu Bakar. Pak Abu Bakar. Pak Edis, bisa. Pak Edis. Enggak, sebentar dulu, sebentar biar Tosik ini Pak Edis. Enggak, sebentar biar clear dulu. Sebentar. Enggak, biar Halo Pak Abu Bakar. Enggak, biar. Halo Pak Abu Bakar. Iya. Enggak, maksudku. Halo, iya. Ini di layar saya ini. Sebentar ya. Ya, ini di layar saya ini ada foto ini. Ya. Tadi Anda bilang ini apa? Manuk, ayam. Manuk, ya. Orang Jawa juga bilang manuk, tapi bukan ini. Manuk di orang Jawa bukan ini. Manuk, burung. Ya, manuk kalau orang Jawa bilang manuk, itu bukan yang ini, tapi yang bisa terbang itu. Kalian juga bilang manuk, tapi yang ini kan? Burung. Nah, makanya saya ingin supaya kalau kita ngomong Tuhan, harus kita samakan dulu yang mana definisi yang benar tentang Tuhan. Sama seperti orang Jawa dan orang Sulawesi ngomong manuk. Manuk itu yang disebut manuk yang mana? Yang ini atau yang bisa terbang? Yang saya pahami dalam Islam itu definisi Tuhan itu. Kalian enggak, sebentar dulu, sampai kiamat nanti kalian enggak gini loh, sampai kiamat nanti orang Jawa dan orang Sulawesi berdiskusi tentang apakah ini manuk atau bukan. Karena orang Sulawesi bilang ini manuk. Orang Jawa pengertian manuk bukan yang ini. Anda paham nggak yang saya maksud? Iya. Nah, maksud saya begini loh. Sebentar. Maksud saya begini. Ketika kita berbicara tentang Tuhan. Wah, hilang Pak Edi nih. Pak Edi hilang nih, Pak Ulama Muda. Halo? Ya. Pak Edisnya di mana? Ya, itu udah masuk. Hilang dia. Sudah. Ya, jadi maksud saya landar lagi, sudah dia kabur. Halo, Pak Edis. Kabur sudah. Pak Edis. Halo. Halo, kedengaran suara saya? Halo, Pak Edis. Halo, suara saya kedengaran? Halo. Kedengaran. Oke, silakan Pak Edis. Sudah kedengaran? Halo, Pak Edis. Ya, suara saya kedengaran sekarang ya. Suara saya kedengaran? Pak Edis. Ya, suara saya kedengaran sekarang? Iya. Kedengaran. Iya, Pak Edis.
Ya, jadi gini ya, saya mau tanyakan sama teman-teman semua begini. Ketika kita itu membicarakan tentang Tuhan, saya ingin kita itu mencari definisi yang benar dulu tentang Tuhan ini apa. Karena Tuhan ini nggak ada dalam Bible. Di dalam Quran, di dalam Bible, Tuhan ini nggak ada. Tuhan ini bahasa Indonesia, gitu loh. Yang ada di dalam Bible artian itu Bapak sudah tidak percaya terjemahan bahasa Indonesia, Alkitab bahasa Indonesia. Halo bukan Pak Edis, tidak bisa saya kasih masukan Pak percaya. Edis? Silakan. Nah, Pak Edis, kan Pak Abu Bakar ini kan dari sebelah Pak. Jadi dia pingin itu kenapa orang Kristen itu menuhankan Tuhan Yesus. Dari mana dasarnya? Coba Bapak jelasin. Iya, Kenapa begitu itu maksud dibilang saya. Tuhan? Nah, itu maksudnya. Enggak usah lari terlalu teknis sekali, Pak, karena dia belum Ya paham. itulah maksud Coba saya nanti Bapak begitu. jelasin. Nah, Tuhan Yesus itu kenapa dibilang Tuhan? Dari mana dasarnya? Nanti Bapak Dia Iya. sendiri yang jelaskan supaya nanti mereka apa yang paham, Anda Pak. cari Nah, itu kalau itu begitu. Ya. Oke, itu Oke, aja masukan ya, saya, ya. Pak Edis. Itu aja masukan saya, Pak. Oke, Ya. Pak. Makasih, Pak. Oke, jadi gini ya. Jadi gini. Saya bilang ini keras ya. Baik sama orang Kristen, ya, maupun sama orang Islam, maupun sama siapapun. Banyak orang Kristen sendiri, banyak yang nggak ngerti, ya. Nah, itulah justru saya bilang. Makanya saya Bapak yang bilang. berdakwah sama orang banyak. Iya, Itu iya, makanya saya bilang begini. Iya, sama Anda juga, gitu loh. Jadi Iya. saya bilang ya, baik yang Islam kek, mau yang Kristen kek, ya, saya bilang ini dengan keras. Banyak yang nggak ngerti apa itu Tuhan, ya. Nah, Banyak nggak ngerti. itulah saya mau bongkar itu, Nah, Pak. makanya sekarang saya kasih tahu. Oke, sekarang gini, saya kasih tahu ya, kenapa? Sekarang saya tahu apa sih definisi mentuhankan itu. Saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu definisi mentuhankan. Saya kasih contoh misalnya, ya. Iya. Allah, ya, memerintahkan Anda untuk sholat. Misalnya ini. Oh, lari jauh sudah. Bukan lari jauh ini lagi. Apa? Bukan Nah, lari ini jauh, lagi, Pak. ini loh, Bukan makanya lari saya jauh. bilang kamu itu lari jauh nggak itu, Pak. ngerti sampai selama-lamanya. Kamu itu nggak ngerti sampai selama-lamanya definisi Tuhan karena kamu nggak ngerti apa itu Tuhan, apa itu mentuhankan. Ya, makanya saya kasih definisi yang benar ya. Ketika Tuhan, bukan Tuhan, ketika Allah memerintahkan Anda untuk sholat, kemudian Anda melakukannya, inilah yang disebut kamu menjadikan Allah sebagai Tuhanmu. Karena apa? Karena kamu menurut dengarkan dulu. karena kamu gini, karena kamu menuruti apa yang dia inginkan. Itulah yang dimaksud dengan mentuhankan. Saya kasih contoh lagi. Ketika iblis menyuruhmu untuk mencuri, pesta narkoba, pesta seks dan lain sebagainya, kamu turuti, kamu mentuhankan iblis di situ, biar saya kasih tahu. Nah, ketika orang Kristen menuruti semua yang diperintahkan oleh Yesus, ya, Yesus bilang begini dituruti, Yesus bilang begitu dituruti. Itu artinya menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Paham? Menjadikan Tuhan. Dengarkan dulu, menjadikan Tuhan itu menjadikan Tuhan itu bukan jedok-jedokin kepala ke lantai, bukan itu menjadikan Tuhan. Itu sujud. Itu sujud. Kalau menjadikan Tuhan itu menuruti semua kemauannya. Contoh, ya, saya suruh kamu jungkir balik, kamu jungkir balik. Saya suruh kamu, maaf kata, makan tai ayam, kamu makan tai ayam. Itu artinya kamu sudah menjadikan saya sebagai Tuhan. Iya. Paham? Betul. Nah, makanya orang Kristen wajib menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Kenapa? Karena seluruh perkataan Yesus itu harus dituruti. Itulah menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Paham di sini? Iya, betul. Iya. Sekarang begini. Ketika saya menjadikan Yesus sebagai Tuhan, maka secara otomatis itu sudah menjadikan Bapa sebagai Tuhan. Ketika orang Kristen menjadikan Roh Kudus, ya, yang diutus datang ke dalam hatinya, mengikuti apa yang diperintahkan Roh Kudus itu sudah otomatis menjadikan Yesus sebagai Tuhan, menjadikan Bapa sebagai Tuhan. Makanya kami percaya Bapa, Anak dan Roh Kudus itu satu. Jadi bukan membuat tiga Tuhan, bukan seperti itu maksudnya. Ini yang salah dipahami oleh orang-orang gitu loh. Oh iya, nanti masih panjang kita ini, Guru. Iya. Cerita sendiri. Nah, artinya begini,
Kalau kamu menuruti perintah Yesus, menuruti apa yang Yesus katakan, itu artinya kamu menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Menjadikan Tuhan itu bukan sujud-sujud, itu bukan menjadikan Tuhan itu. Itu namanya bersujud, lain lagi. Bersujud sama menuhankan itu beda lagi ceritanya. Bersujud sudah itu karena perintah Tuhan. Begini, oke, contoh. Ketika misalnya Anda sujud-sujud di hadapan sesuatu, ya, tetapi Anda tidak melakukan perintahnya. Coba, itu gimana? Saya mau tanya dulu. Contoh, Anda sholat, habis sholat, maaf kata, melacur, ya. Itu gimana itu? Coba jelaskan sama saya. Itu Anda menjadikan Allah sebagai Tuhan atau tidak? Wah, itu mempermainkan perintah Allah kalau begitu. Nah, itu makanya saya bilang, banyak orang salah mengerti, menyembah Tuhan itu adalah sujud-sujud. Bukan itu, menyembah Tuhan itu bukan seperti itu, gitu loh. Menyembah Tuhan itu melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Paham di sini? Iya, saya paham. Cerita saja. Okay. Tidak mau kita mengajukan pertanyaan. Murid mau bertanya. Ya, makanya gini ya. Jadi gini ya. Coba tolong sebelum kita berdiskusi, samakanlah dulu bahasa. Karena tanpa menyamakan bahasa ini, itu nanti debat kusir seperti zaman anak-anak saya dulu. Itu ini diskusi yang saya lihat sekarang ini, debat kusir ini seperti diskusi yang dulu pernah saya lakukan waktu saya awam seperti itu. Gitu loh. Sebenarnya dulu ya, Pak. Sebentar saja. Kenapa Bapak tidak samakan bahasa masa melawan Yonatan Nandar samakan bahasa Arab dulu, pintar bahasa Arab dulu juga sama baru bisa debat sama orang Islam. Apa permasalahannya di situ, Pak? Kalau mau samakan bahasa dulu, sama pahami juga bahasa Arab, pahami juga dulu Al-Quran, baru lawan orang Islam. Kalau begitu. Betul. Makanya saya bilang, saya ini sedang dalam tahap pembelajaran bahasa. Tetapi masalahnya sekarang, ya dengarkan dulu. Masalahnya sekarang, orang itu mendefinisikan sesuatu menurut definisi umum, bukan menurut definisi apa yang tertulis di dalam kitab itu sendiri. Ya, makanya saya tanya sama begini, Pak. Saya mau undur diri jadi muridnya Bapak sebelum Bapak jadi pintar bahasa Arab. Jangan Bapak juga berdebat dulu tentang orang Islam sebelum Bapak fasih baca Al-Quran. Karena Bapak sendiri mengatakan mau samakan bahasa dulu, baru bisa diskusi, berdialog, belajar. Begitu. Saya tidak menonton sudah Bapak debat sama, apalagi kalau lawan Yonatan Nandar. Satu mata sudah. Karena Bapak tidak tahu bahasa Arab. Tapi mengaku pakar Al-Quran. Macam mana mau pakar kalau tidak tahu bahasa Arab? Sorry lah, saya mau belajar sama Bapak. Kalau Bapak dulu pas bahasa Arab, saya undur diri. Saya tidak mau diskusi, saya tidak mau belajar sama Bapak. Saya undur diri. Saya pertahankan Islam, Pak. Karena Bapak tidak tahu bahasa Arab. Sedangkan kita mau belajar sama Bapak, mau samakan bahasa dulu. Sedangkan melawan orang lain tidak samakan bahasa juga dulu. Jadi Bapak salah. Enggak, dimanapun saya diskusi, saya selalu menyamakan bahasa dulu. Ya, baru disuruh apa yang disuruhkan kita Yonatan Nandar baca itu. Tidak tahu, mau saya kirimkan balik videonya itu, yang diskusi itu. Gimana? Saya agak bingung ini. Gini aja, kita fokus saja ya kan gini. Makanya saya fokus, singkat saja. Saya tanya begini, Bapak jawab begini. Kalau memang awalnya Yesus tidak pernah memang jadi Tuhan, tidak buang itu Roma pasal 14 ayat 9. Karena udah lari kemana-mana lagi kan? Ini udah lari kemana-mana lagi. Tadi enggak gini loh Ustadz. Makanya tadi saya bilang mau cari kebenaran Pak Abu Bakar ini kah? Iya, mau cari kebenaran tentang ketuhanan Yesus. Pak Ustadz mau cari kebenaran atau pembenaran, Pak? Iya. Makanya kalau mau itu harus belajar membaca Alkitab, Pak. Alkitab. Kalau cuma nyomot-nyomot ayat satu aja susah, Pak. Kalau misalnya dijelasin nanti Pak Edis itu kenapa makanya saya mau belajar, tapi mau samakan kenapa Tuhan Yesus itu menjadi Tuhan, kan gitu. Kita tidak bisa samakan bahasa juga karena dia tidak tahu membaca Al-Quran. Sudah saya nonton videonya.
Ya, Padahal kita terlepas dari sama itu kan. Yotanan Nandar pasal dia tidak tahu bahasa Arab, sedangkan dia mengusahakan Iya, bahasa dulu. kalau Belajar dulu bahasa Arab, Pak. Baik bahasa bahasa Al-Quran baru lawan orang Islam itu baru namanya terjemahannya itu ada, Pak. Terjemahan Al-Quran itu kan ada. Itu artinya kalau Bapak hanya bahasa Arab aja itu tidak percaya karena ada Tuhan di dalam. Macam mana muan? Itu artinya tidak mempercayai terjemahan bahasa Indonesia. Karena Tuhan juga di dalam. Salahkan dari itu Alkitab dulu baru salahkan orang Islam. Salahkan kitab Al-Quran. Begitu, Pak. Pak Edis itu mau menjelaskan masalah Tuhan, nama Tuhan itu, Pak. Apa sih sebenarnya Tuhan itu? Nah, kalau Bapak tidak mau menerima itu ya susah juga. Ada lanjut, Pak Edis. Begini, Pak. Saya mau bertanyakan dulu dari awal, nanti yang itunya di atas kan masih banyak pelajaran. Contoh, Bapak sudah saya tanya pertama, apakah Bapak memiliki sebagai Tuhan? Bilang iya. Sudah. Oh, itu iman. Nanti kita sambung lagi. Kalau mau panjangkan apa definisi Tuhan itu, oke. Saya tanya lagi, kapan Yesus diangkat menjadi Tuhan? Bapak sudah bilang memang dari awal tidak pernah diangkat dari awalnya memang dia jadi Tuhan. Jadi sekarang tinggal saya mau tunjukkan ayatnya. Kenapa ada itu Roma pasal 14 ayat 9? Kalau memang awalnya memang dia dari Tuhan, memang dia Tuhan. Kenapa dia mati dulu? Coba Pak, dia menjadi Tuhan. Tunjukkan ayat itu. Tunjukkan itu Roma. Coba Pak Edis dijelasin ayat itu, Pak, biar paham dia. Cara membaca Alkitab dan memahami Alkitab itu coba Pak Edis ini jelaskan dulu, Pak. Karena biar saya bantah, karena Bapak mengatakan memang dari awal itu Yesus menjadi Tuhan. Jadi kenapa ada ayat itu? Kasihan Bapak ini, Pak Edis. Ini mau cari kebenaran dia ini. Kasihan daripada nanti masuk api neraka dia ini. Masalah nerakanya itu, Pak, Tuhan yang menentukan, bukan manusia, bukan Bapak. Jangan sombong, jadi Pak. Gini, tidak boleh sombong. Jadi bukan sombong, Pak. Sebentar. Bukan sombong. Sebentar. Iya. Suara saya sudah terdengar? Ya. Suara saya sudah terdengar? Ya, jadi begini ya Pak Abu Bakar. Ya. Tadi kabarkan saya itu ayatnya. Tadi Pak. sudah. Ya, jadi begini Pak Abu Bakar. Tadi kan sudah saya bilang ya, Tuhan itu jabatan, ya. Tuhan itu tergantung Anda mau menjadikan dia Tuhan atau tidak, gitu loh. Aduh, susahnya Bapak ini menguan ini. Nah, kok aduh lagi, kok udah lagi. Sekarang gini aja, makanya gini saya bilang aja, ya, Pak Abu Bakar, kalau nggak ngerti definisi Tuhan, biar saya kasih tahu definisi Tuhan menurut Al-Quran. Karena cuma itu. Nah, udah ini. Karena kalau dengan cara lain nggak ada caranya. Pak Abu Bakar nanti mutar terus, ya. Ini saya tunjukkan satu ayat sih. Enggak dengar. Tidak seperti debat-debat yang lain. Saya tunjukkan di sini satu ayat. Dengarkan dulu, Ustaz. Saya kasih di sini satu ayat ya. Di dalam Al-Jathiyah ayat 23 berbunyi semacam seperti ini. Pernahkah kamu menjadikan orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Saya tanya sama Pak Ustadz, ya. Apa coba terangkan sama saya ini, apa artinya nih? Enggak, terangkan dulu sama saya ini, apa maksudnya orang-orang yang hawa Tuhan? Karena dia menuruti hawa nafsunya. Nah, menuruti sudah saya bilang. Ketika kamu menuruti sesuatu, itulah yang menjadi Tuhanmu. Contoh. Betul. Dengarkan dulu. Iya. Dengarkan dulu. Iya. Makanya saya bilang Tuhan itu jabatan. Ketika dia menduduki posisi yang apa bahasa Indonesianya? Apa sih? Mengontrol, ya. Ketika dia mengontrol Anda, itulah Tuhanmu, gitu loh. Ketika Anda menuruti dia, orang mengontrol, menguasai dia, itulah menjadi Tuhanmu. Nah, ini suara siapa yang berisik ini? Ya, jadi gini ya. Saya tanya sama Pak Ustadz Abu Bakar, ya. Ketika Anda menjadikan nafsu Anda sebagai Tuhan, saya mau tanya, apa definisi Tuhan menurut ini? Menurut ini apa ini, Pak? Di dalam Al-Jathiyah 23 berbunyi, apakah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Bahasa Arabnya itu ilahnya, ilah. Ya, apakah kamu pernah melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya? Pertanyaan saya sama Anda,
ya, tolong jelaskan definisi ilah atau Tuhan menurut Al-Jatsiyah 23 ini. Kenapa, Pak? Apa definisi? Nah, bingung kan? Bingung. Makanya saya bilang, kalau Anda tidak tahu definisi, Anda tidak tahu definisi Tuhan, makanya Anda tanya Yesus itu Tuhan, Yesus Tuhan. Sudah saya bilang, Yesus itu Tuhan. Kalau kamu menuruti Yesus, berarti kamu menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Kalau kamu tidak menuruti Yesus, menuruti perintah Yesus, berarti kamu tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Gitu loh. Nah, makanya kalau ditanya Yesus itu Tuhan atau bukan, tergantung kamu jadikan dia Tuhan atau enggak, gitu loh. Paham nggak? Itulah saya mau tahu. Tapi Bapak ini panjang lebar, cukup saya singkat-singkat. Bukan panjang lebar, gini loh. Kita tidak bisa diskusi kalau bahasa kita itu nggak sama. Sudah saya bilang seperti manuk tadi loh. Orang Sulawesi bilang ayam itu manuk, orang Jawa bilang burung itu manuk. Jadi pengertian manuk di dalam orang Sulawesi sama orang Jawa itu nggak sama. Sama kita ketika kita ngomongin Tuhan, kalau definisi Tuhan di dalam pikiran kita nggak sama, sampai kiamat kita nanti nggak selesai diskusinya. Paham belum? Iya, jadi macam mana kalau ada perintah di dalam Alkitab itu mengatakan bahwa iya kan dan dilarang. Bagaimana itu? Macam contoh. Maksudnya gimana? Dalam Alkitab itu, haramkah alkohol atau tidak? Udah lari kemana-mana lagi. Coba teman-teman silakan ditanggapi dulu. Teman-teman. Oke, teman-teman sambil dilanjut. Saya mau ada perjalanan ke warung. Tapi kalau Bapak ke ujung dunia tidak larang. Oke. Mungkin ulama muda sama Tatosik boleh lanjutkan. Saya sambil jalan ke warung sebentar ya. Silakan ngobrol-ngobrol sebentar dulu Pak Ustadz. Sekitar 10 menit saya ke warung. Saya tutup juga kalau begitu, kalau guru saya lari. Bukan lari, saya ada urusan mau ke warung sebentar. Justru Pak Edis sudah butar dan saya mau berguru, tidak ada orang lain karena Pak Edis. Saya kalau malam tidak ada yang ganggu. Tapi kalau siang saya sering keluar begitu, ada urusan begitu. Kalau malam sama saya baru jadi ada. Apa mau kita lanjutkan malam atau bagaimana? Iya, kita sudahi dulu. Tapi ajarkan definisi yang di dalam Alkitab, bukan definisi dalam Al-Qur'an. Ajarkan juga itu. Baik. Kalau Bapak mau. Baik. Berarti kita lanjutkan nanti malam? Bila-bila saja, kapan-kapan saja saya bisa. Oke, baik. Kalau saya malam tidak. Kalau saya malam tidak ada yang ganggu. Tapi kalau siang begini, ya, saya sering ada yang telepon begitu. Akhirnya saya harus ke sana, harus datang ke sana. Soalnya saya udah ditunggu di depan sana. Iya, tapi mungkin Pak Abu Bakar bisa ngobrol-ngobrol dengan Tatosik sama ulama muda. Ya, coba ngobrol-ngobrol saja. Silakan Pak Tatosik dan Pak Muda ditemani dulu. Saya sekitar 10 menit. Menit lagi nanti saya balik lagi, ya. Ngobrol dulu aja nggak apa-apa. Tidak mempercayai terjemahan kitab bahasa Indonesia. Saya tunggu, Pak. Ya, silakan mic-nya dibuka, Bang Tatosik sama ulama muda ditemani dulu. Saya mau ke warung dulu sebentar, 10 menitan ya. Saya tahu alasan Bapak itu menghindar itu karena malas mengajari saya kan? Kan bukan alasan, tetapi kan dia sudah menyatakan demikian bahwa dia ada urusan, ya kan? Iya. Jadi tidak mungkin kita memaksakan kehendak kita kan? Iya, betul. Sedangkan jelas ada yang diurusinnya. Jadi Bapak bisa jelaskan apa yang saya mau pertanyakan kepada Bapak Edis Sidabutar. Bapak Pendeta Edis Sidabutar. Bapak boleh jelaskan? Ya, saya memahami dan memaklumi dari pemahaman Bapak tentang kata Tuhan. Menurut pemahaman Bapak tentang Tuhan itu langsung diartikan Tuhan itu yang disembah. Saya tidak bertanya tentang definisi Tuhan di sini yang saya mau pelajari saya tahu. Saya cuma menjelaskan dari pemahaman kamu tentang Tuhan. Nah, yang kamu pahami tentang Tuhan itu ya Tuhan yang harus disembah. Oke, tadi pertanyaannya apa, Pak? Yang sudah 3 dijawab kan? Apakah Pak Pendeta Edis Sidabutar mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan? Dia mengakui sebagai Tuhan. Kedua, sejak kapan Yesus menjadi Tuhan?
sudah jawab sejak dari awal sampai sekarang tidak ada bilang pengangkatan Tuhan, tapi memang dari asalnya Tuhan cukup. Jadi sekarang saya pertanyakan lagi, saya ajukan satu pertanyaan lagi. Apakah memang dari awalnya memang Tuhannya orang hidup dan orang mati semua begitu? Nah, itu lagi dijawab itu. Apakah Tuhannya semua orang mati dan orang hidup itu Yesus itu bagi orang yang meyakininya? Oke. Nah, gitu. Atau yang meyakininya. Suara saya terdengar. Suara saya terdengar. Ya, ini saya terpaksa. Ini saya terpaksa harus tetap meladeni Anda ya, walaupun saya lagi di jalan ya. Sudah saya bilang saya tadi mau ke warung. Gini aja, Bang Abu Bakar. Ya, gini aja Bang Abu Bakar. Biar lebih ngerti ya. Ya, gini aja. Anda menjadikan Muhammad sebagai Tuhan nggak? Saya tanya. Nggak, ini penting. Ini penting. Enggak, ini harus seperti ini. Harus begini, bukan. Karena biar Anda mengerti apa itu mentuhankan ya. Kami orang Kristen sudah saya bilang, kami orang Kristen wajib menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Itu wajib. Ya, kalau tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan, otomatis kami menjadikan setan sebagai Tuhan. Karena menjadikan Yesus sebagai Tuhan itu satu-satunya jalan ya. Sekarang gini, saya tanya sama Pak Abu Bakar, saya tanya sama antum ya. Apakah Anda menjadikan Muhammad sebagai Tuhan? Saya tanya dulu. Silakan. Oh, utusan tapi masalahnya saya punya saya tanya, saya tanya, apakah Anda begini sebentar. Tadi kan kita sudah sepakat. Ketika Anda menuruti hawa nafsu Anda, menuruti nafsu Anda menjadikan nafsumu sebagai Tuhan, betul atau tidak? Ya, betul. Betul. Nah, ketika Anda menuruti semua perintah Muhammad, apakah Anda menjadikan Muhammad sebagai Tuhan? Itulah masalahnya kalau di jalan putus-putus. Nah, ini saya bilang kamu pakai standar ganda. Ya, sekarang tadi ini karena kamu tidak mengerti definisi Tuhan. Makanya saya bilang, ya sekarang gini. Ketika kamu menuruti perintah iblis, sebentar dulu, Ustaz. Ya, betul. Sebentar. Tadi Anda maksa. Begini, Ustaz. Begini. Sebentar, Ustaz. Betul. Nanti saya kasih Anda kesempatan. Kalau bicaranya muan. Saya tidak terima, tidak dibagi. Begini Pak Edi Sidabutar, ketika Pak Pendeta Edi Sidabutar mengikuti semua perintah Bapak dan Ibunya, apakah Pak Pendeta mengakui Bapak? Tidak semua saya turuti. Ketika orang tua saya menyuruh saya untuk misalnya korupsi, tidak perlu saya turuti. Oh, ya. Sekarang saya tanya, ada nggak orang tua yang menyuruh putrinya untuk melacurkan diri? Enggak, saya tanya dulu. Semuanya menyuruh untuk kebaikan. Apa saya tanya? Ya, ini makanya tadi saya bilang menuruti di sini dalam pengertian totalitas, semua perintahnya harus dituruti. Itulah definisi kamu menjadikan dia sebagai Tuhan. Nah, sekarang saya tanya sama Anda, ya. Ketika kamu menuruti, sebentar dulu ya. Ketika iblis, tidak ada kesempatan. Tadi saya pamit sebentar 10 menit, kamu bilang, oh Edis mau lari. Sekarang sudah saya turuti, kamu bilang tidak ada kesempatan. Ini saya di jalan ini, atau gimana? Kalian mau ngobrol dulu? Kesempatan bicara. Apakah semua yang kita ikuti perintahnya itu adalah Tuhan atau tidak? Begitu juga. Tuhan atau tidak itu tergantung. Inilah makanya saya bilang Tuhan atau enggak. Saya tanya dulu, Tuhan itu apa sih? Kalau Bapak bilang enggak, saya tanya apa Tuhan? Saya tanya dulu, Tuhan itu apa? Apa Tuhan itu? Saya tanya dulu. Yang saya anggap Tuhan sebagai orang Islam yang ada yang firman-Nya dalam Al-Qur'an, tapi saya belum mampu kok ngarang enggak di definisi ngarang itu. Enggak, itu definisi ngarang, itu definisi ngarang itu. Tapi tetap Tuhan. Itu definisi ngarang. Kalau definisi Tuhan di dalam Al-Qur'an bukan itu. Kata Tuhan pun di dalam Qur'an enggak ada. Yang ada kata Rob dan kata Ilah. Coba kamu jelaskan sama saya apa pengertian. Apa pengertian Rob? Apa pengertian Ilah di dalam Qur'an? Coba jelaskan sama saya. Silakan. Saya mau jelaskan, Pak. Ya, silakan. Apa itu Rob? Apa itu Ilah? Jelaskan dulu sama saya definisinya. Kalau itu nggak mampu kamu jelaskan, kiamat kita sampai kiamat nggak selesai diskusi kita. Silakan. Tuhan disebut
Allah diyakini sebagai zat maha tinggi yang nyata dan esa, pencipta yang maha kuat dan maha tahu, yang abadi, penentu takdir dan hakim untuk semesta dunia. Itu ngarang itu. Ngarang itu definisimu. Definisimu ngarang. Nah, memang kau tidak percaya definisi Islam tentang ketuhanan. Bukan salah. Definisimu salah. Coba di dalam Al-Jatsiyah 23, dengarkan dulu. Di dalam Al-Jatsiyah 23 berbunyi begini. Pernahkah kamu melihat? Dengar dulu. Pernahkah kamu menjadikan orang-orang? Dengar dulu. Definisi. Ya, dengarkan dulu, Ustaz. Dalam Islam, ya, Ustaz. Begini, Ustaz. Dengar. Sudah kau akan masuk Islam. Begitu. Sampai kapanpun kau tidak akan percaya. Makanya saya tidak mau debat seperti ini. Yang saya mau belajar sama kau tentang ketuhanan Yesus, tentang karena kau tidak tahu definisi Tuhan. Begitu. Karena kamu tidak tahu definisi Tuhan. Kalau kamu tidak tahu definisi Tuhan, kalau kamu tidak tahu definisi Tuhan, sampai kiamat kita diskusinya nggak pernah ketemu. Kalau definisi Tuhan nggak jelas, kamu nggak jelas, ya sampai kiamat kita nggak jelas yang kamu maksud Tuhan ini apa. Sudah saya jelaskan tadi definisi apa? Tuhan saya dalam. Putar ulang Pak, baru dengar. Iya, sudah saya tahu. Kamu bilang definisi Tuhan itu adalah zat yang maha tinggi gitu kan? Betul nggak? Betul atau tidak? Kalau masih begini terus Bapak tidak memberikan kesempatan dan lari dari kamu jangan lari. Kamu saya tanya, kamu bilang definisi Tuhan itu adalah zat yang maha tinggi, betul atau tidak? Iya, yang Oke, sekarang kalau orang menjadikan hawa nafsunya, sebagai Tuhan, kalau orang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, ya, di dalam Al-Qur'an, apakah orang menjadikan hawa nafsunya itu percaya kalau hawa nafsunya itu adalah zat yang maha tinggi? Tunjukkan ayatnya. Iya, di dalam Al-Jatsiyah 23 berbunyi, pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya, sebagai Tuhannya? Kalau masalah Al-Quran, Pak, nanti saya tanyakan sama Ustaz saya. Nanya Al-Quran? Enggak, saya tanya dulu apa definisi ilah di situ? Apa definisi Tuhan di situ? Kalau kamu bilang definisi Tuhan di situ adalah zat yang maha tinggi, tidak ada satupun orang yang menjadikan hawa nafsunya percaya kalau hawa nafsunya itu adalah zat yang maha tinggi. Makanya kamu tidak tahu definisi Tuhan. Tuhan itu, sudah saya bilang, Tuhan itu arti jabatan. Ngerti jabatan? Iya, makanya kalau yang maha tinggi. Jabatan, Anda ngerti jabatan tidak? Iya, saya tahu jabatan itu. Apa? Oh, tadi kamu bilang yang maha tinggi. Presiden itu jabatan bagi Jokowi. Ya, saya tanya, iblis bisa jadi Tuhan nggak? Iblis bisa jadi Tuhan nggak? Saya tanya. Tergantung nafsu Bapak. Kalau Bapak mentuhankan iblis, ya Tuhannya iblis lah. Iya, artinya setan pun bisa jadi Tuhan gitu loh. Anda paham nggak sih? Iya, makanya jelaskan definisi Tuhan tentang di dalam Alkitab. Tapi yang saya pertanyakan itu tadi itu melenceng sudah dari. Gini aja, singkatnya gini aja. Gini aja singkatnya ya. Gini aja ya, biar Anda paham. Singkatnya gini aja. Ya. Bagaimana cara menjadikan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Tuhan? Caranya dengan apa? Caranya dengan saya tidak bertanya tentang ketuhanan mereka. Saya mau tahu tentang ketuhanan Yesus mereka. Itu yang makanya yang saya bertanyakan itu ya. Iya, jadi gini, kalau orang udah sakit otaknya, kalau orang udah sakit otaknya itu harus dibenerin dulu dari awal. Iya, makanya benarin dari A, B, C. Iya, makanya mau saya benarin, kalau mau saya benarin dengarkan saya. Ketika mau saya benarkan, dengarkan saya. Iya, saya dengarkan. Gitu Oke, saya dengarkan sampai habis. Saya bilang sama Anda, ya. Kamu ketika seseorang ingin menjadikan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Tuhan, caranya dengan apa? Dengan menuruti perintah-perintahnya. Lewat mana? Lewat menjadikan Yesus sebagai Tuhan, karena perintah-perintahnya itu diajarkan oleh Yesus. Yesus itu adalah firman Tuhan sendiri yang menjadi daging, yang menjadi manusia.
Jadi ketika kamu menuruti Yesus, menjadikan Yesus sebagai Tuhan, otomatis kamu menjadikan Bapa sebagai Tuhan, menjadikan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Tuhan. Paham nggak sih di situ sederhananya? Ya, bukan menuruti Muhammad, bukan menuruti Muhammad. Kalau kamu menuruti Muhammad, ya, saya tanya sama kamu, ketika kamu menuruti Muhammad tidak? Yang semampu saya menuruti, yang belum mampu saya belum tanya, saya laksanakan. Bukan masalah mampu atau tidak mampu. Intinya kamu diwajibkan tidak untuk menuruti Muhammad. Iya, yang semampu Oke, berarti itu menuhankan Muhammad tidak? Nah, lari lagi, kamu lari lagi kalau ke situ, nggak konsisten gitu loh kamu. Bukan lari lagi, apakah setiap orang yang memerintahkan kita diikuti, apakah dia jadi Tuhan kita? Begitu, Pak. Jelas, itulah definisi Tuhan, makanya. Loh, iya memang itu. Loh, memang itu definisi yang benar. Kalau guru kita di sekolah menyuruh kita hafal satu kali satu, apa kita jadikan guru juga? Karena kita ikuti perintahnya. Iya, makanya saya bilang ya, banyak orang yang nggak tahu Tuhan itu apa. Makanya Yesus mengatakan, akulah guru dan Tuhan. Aku. Oke, teman-teman lihat, jadi memang Ustadz Abu Bakar ini nggak bisa diberitahu ya kawan-kawan ya. Ya, hanya Yesuslah yang sanggup menyelamatkanmu Ustadz ya. Nggak ada jalan yang lain. Ya, begitulah kawan-kawan ya, kalau kita di debat dengan orang-orang yang nggak ngerti, ya modelnya begitu ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah bergabung di channel ini. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini supaya video ini juga bermanfaat bagi banyak orang. Kita ketemu lagi dalam video selanjutnya. Salam dari Bang Yoel. Tuhan Yesus memberkati kita. God bless you guys. Jangan lupa like teman-teman, kata Maundri. Ya, God bless you.